Nadia. Hai, Nadia di sini. Kalian tahu nggak apa itu hereditary exposition text? Kita bahas sama-sama yuk. Kita mulai dari definition atau pengertian. Hereditary exposition text is text to convince reader that something should or should not happen. Jadi, singkatnya, hereditary exposition text adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa sesuatu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Nah, itu tadi definisi dari hereditary exposition text. Lalu, apa fungsinya? Yuk kita cari tahu fungsi atau purpose dari hereditary exposition text. Hereditary text is a type of reading that persuade the audience to adopt a certain point of view or take specific action. Jadi, fungsinya adalah untuk menyaksikan atau mendorong audiens agar mengadopsi suatu sudut pandang atau mengambil tindakan tertentu. Nah, gimana? Udah ngerti? Ini juga beberapa contoh judul dari hereditary text, yaitu The Importance of Breakfast, The Importance of Sleep, The Importance of Skincare, The Importance of Consume Water. Nah, sampai di sini dulu ya. Baik, terima kasih Kak Nadia udah jelasin definisi dan purpose dari hortatory text. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan tadi. Karena Kak Nadia udah jelasin definisi dan purpose, sekarang Robi bakal jelasin gimana generic struktur dari hortatory text. Dalam hortatory text, terdapat 3 bagian, yaitu tesis, argumen, dan recommendation. Di sini, ada hortatory text dengan judul Student Should Eat Breakfast Every Day. Pertama, kita bahas dulu tesis. Tesis ini biasanya berada di bagian paragraf pertama, berisi opini-opini penulis terkait suatu topik. Kita bisa lihat di sini, terdapat opini penulis. I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities. The purpose of this paper is to show the importance of breakfast. Ini adalah ciri khas dari tesis. Yang kedua, terdapat arguments. Berisi data pendukung yang digunakan penulis untuk meyakinkan audiens. Argumen ini berada di antara tengah. Biasanya terdapat lebih dari satu paragraf yang merupakan argumen. Contohnya, the first reason why you should eat breakfast before going to school is for your health. When you skip breakfast and go to school, you are looking for a disease because it's not healthy to have an empty stomach. Ini merupakan argumentasi, sama seperti paragraf ketiga. Selanjutnya, terdapat recommendation. Rekomendasi berisi saran-saran penulis untuk audiens, biasanya berada di paragraf terakhir. I have to realize that breakfast is the most important meal of the day, and you cannot skip it without consequence for your health, your school, and your defense mechanism. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu apa saja bagian struktur hortatory text. Selanjutnya, kita akan membahas expression of stanch. Expression of stanch adalah ungkapan yang menunjukkan pendirian atau pendapat yang menyatakan pentingnya hal yang kita bahas. Berikut contoh dari expression of stanch. My point of view about is, I strongly believe that. Personally, I believe. From my point of view. Nah, sekian dulu dari Robi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadif. Unsur-unsur kebahasaan dalam hortatory text ada 3. Pertama, menggunakan simple present tense atau verb 1, yaitu kata kerja yang menggunakan tindakan sekarang. Kedua, menggunakan kata yang mengekspresikan pikiran seperti experience, think, sense, dan lain-lain. Ketiga, memakai internal conjunction atau kata penghubung. Ada 3 macam conjunction, yaitu addition atau penambahan seperti beside, in addition, dan lain-lain. Comparison atau perbandingan seperti but, meanwhile, in other hand, dan lain-lain. Time atau waktu seperti first, second, then, next. Nah, teman-teman,
Selesai sudah materi pembahasan kita mengenai hortatory text. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang kami jelaskan. Saya Robi Ramadan beserta teman saya Nadia dan Nadif. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami.